Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmatul iman, Islam dan ihsan, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah ringankan hati kita untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat zuhur yang dilanjutkan dengan kajian kultum yang mudah-mudahan ini menjadikan alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melayakkan diri kita mendapatkan surganya Allah di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, al-ashr al-awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dengan datangnya bulan Ramadan dan dengan sudah beradanya kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, tentu kita berharap menjadi pemenang, sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua minal aidin wal faizin, sebagian dari orang-orang yang meraih, yang kembali kepada kefitrahan dan meraih kemenangan yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir batin, tapi kita berharap kepada Allah kita dijadikan hamba-hamba yang fitrah, kembali kepada kefitrahan, kepada kesucian. Karena kita berasal dari Allah dalam kondisi yang fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan kita harus kembali kepada Allah pun dalam keadaan yang fitrah, yang suci bersih. Maka dengan datangnya bulan Ramadan sebagai madrasah ruhani, sebagai bengkel ruhani bagi kita, mudah-mudahan menjadikan diri kita, jiwa dan raga kita, ruhani kita kembali suci dan bersih untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya wal faizin, kita berharap meraih kemenangan yang hakiki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kunci untuk meraih kemenangan yang hakiki, meraih derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu surah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu ayat dalam satu surah At-Taubah, Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah, untuk meraih derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan meraih kemenangan, kebahagiaan yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, memiliki keyakinan yang teguh, dibuktikan dengan lisan dan juga perbuatannya. Jadi iman itu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Ini adalah satu hal yang mahal yang Allah anugerahkan kepada kita. Saking mahalnya nilai keimanan, sampai dalam satu ayat lain Allah juga mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu, alladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alim walahum wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang kafir kemudian mati dalam kekafirannya, tidak membawa iman dan Islam, kemudian mati meninggalkan dunia yang fana ini, maka sekali-kali tidak akan diterima dari mereka tebusan nanti di akhirat, sekalipun tebusan itu berupa emas sepenuh bumi. Sekarang yang hadir di sini kalau dicek barangkali sudah berapa kilo emas yang kita punya. Adakah di antara kita yang memiliki emas sepenuh bumi? Tentu jawabannya tidak. Kalaupun di antara kita punya emas sepenuh bumi, kemudian nanti untuk menyogok malaikat, menebus kekafiran yang kita pertahankan selama hidup di dunia, seandainya ya, iman yang kita lalaikan selama hidup di dunia, fala yuqbalat, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ulaika lahum azabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka, nauzubillah. Maka disinilah nilai mahalnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu keimanan yang dihadirkan Allah dalam hati kita, dalam sanubari kita, harus senantiasa kita jaga, kita pelihara.
Rasul mengajarkan di antara cara menjaga keimanan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui, perkuat, perkokoh iman kalian dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua setelah keimanan yang harus kita perjuangkan untuk meraih derajat dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wahajaru. Kita berhijrah, berpindah dari satu kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang baik. Kemudian dari kondisi yang baik kepada kondisi yang lebih baik. Termasuk hijrahnya kita dari tempat masing-masing ke tempat ini. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekali lagi menjadi alasan Allah memberikan derajat yang tinggi kepada kita dan memberikan kemenangan yang hakiki kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini tentu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Pasti tantangannya berat. Tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Nabi SAW beserta para sahabat berhijrah secara fisik dari Mekah ke Madinah, ya tentu dengan perjuangan yang luar biasa, bahkan nyawa taruhannya. Maka saat ini hijrah itu pun menanti di hadapan kita. Kita harus senantiasa berhijrah dari kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah kepada kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang baik. Dari kondisi yang baik kepada yang lebih baik lagi. Maka datangnya bulan Ramadan semoga senantiasa menjadikan kita al-muhajirin, orang-orang yang senantiasa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wajahadu. Setelah beriman, berhijrah, kita harus senantiasa berjuang. Berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa kita. Dengan harta dan diri kita. Karena sesungguhnya harta dan diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang membuat sahabat menangis. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang artinya sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu jiwa dan hartanya dengan surga. Surganya bukan surga yang abal-abal, tapi surga yang hakiki yang Allah janjikan. Sahabat banyak yang gembira ria, tapi ada satu sahabat yang menangis ketika mendengar ayat ini. Siapa dia? Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" "Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala." "Kenapa malu?" "Karena diri ini milik Allah, harta ini milik Allah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bersedia membelinya dengan surga." Ya, dengan dasar keimanan kemudian kita perjuangkan di jalan Allah, Allah bersedia membelinya dengan surga. Maka betapa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan ayat At-Taubah tadi, ayat ke-20, surat At-Taubah ayat ke-20 tadi, a'dhamu darajatan indallah. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad, berjuang dengan harta dan jiwanya, mereka akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan barokah Ramadan kita beriman kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala apa yang Allah firmankan, kemudian kita berhijrah, berjuang dengan harta dan jiwa kita, termasuk hari ini kita sedang berjuang melawan nafsu kita dengan berpuasa dan duduk di tempat ini semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita kelak di surga. Wa ulaika hum a'dhamu darajat indallah wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang akan meraih kemenangan yang hakiki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan yang singkat ini yang disampaikan, materi yang singkat yang disampaikan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi diri kita, terlebih di al-ashr al-awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mari kita maksimalkan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah dan meraih kemenangan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini tidak akan terulang kembali. Ramadan ini bukan Ramadan tahun kemarin dan bukan Ramadan yang akan datang. Maka bayangkan seolah-olah ini Ramadan terakhir bagi kita. Dengan demikian kita akan bersungguh-sungguh berusaha maksimal untuk senantiasa taqarrub ilallah, berjuang dengan harta dan jiwa kita didasari keimanan dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna hadina mahdiyyin ghairal dhalin wala mudillin. Barrahim jawadun karim. Allahumma khuzzum ilaik. Allahumma dullahum minhum bika ilaik. Allahumma iftah lana wa ladaina futuhal anbiya wal awliya wasyuhada was salihin bijurika wa karamika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.